Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Happy Sunday. Pagi hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yosia Wartono. Kita simak kegiatan gereja dalam sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 6600117970 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Mari kita tetap terus lakukan protokol kesehatan. Dan jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetap di rumah saja. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengundang jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala kebaikan, kasih, karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kuasa dan urapan Tuhan mengalir kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, kepada setiap pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Biarlah segala apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kait dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan pastikan Anda mengikuti ibadah ini sampai selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau bersyukur karena Dia baik. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, datang dan ku terangkat, Tuhan hadir dalam puja umat-Nya. Mari sama-sama kita katakan lagi, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian,
gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam. Saya minta jemaat dan singer saja yang menaikkan pujian ini. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. mari sama-sama kita katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi kita katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadir dalam pujian umat-Nya. Amin, haleluya. Kita percaya Allah hadir di atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, Amin. Berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Kelapa Gading, Jakarta. Ini adalah kesempatan kedua di mana saya diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Kelapa Gading. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengambil tema melayani Tuhan di dalam keluarga. Melayani Tuhan di dalam keluarga. Sebab tema besar dari gereja ini adalah diselamatkan untuk melayani sesama. Dan dalam minggu-minggu ini kita sedang membahas subtema melayani Tuhan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan 33. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya,
bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, membuka mata hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kami untuk menolong kami memahami dan mengerti kebenaran Engkau. Supaya kami dalam hidup kami sebagai orang-orang yang mengikut Engkau dan percaya kepadamu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, bersabdalah dan biarlah hati pikiran kami menjadi semaian yang kudus, yang subur bagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya saya sudah menulis salah satu buku dengan judul Interdependensi dalam Kehidupan Bergereja. Interdependensi dalam kehidupan bergereja. Ditulis didasarkan pada surat Efesus. Dan diantaranya dalam buku ini membahas pasal yang kelima yang berkenaan dengan tata laksana hubungan dalam keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya. Nah, di dalam buku ini telah dituliskan hal itu secara sederhana dan ringkas dan diharapkan semuanya tahu akan hal itu. Kalau tertarik, saya kira bisa membelinya dan langsung ke kantor Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Interdependensi dalam kehidupan bergereja. Dan ini juga disiapkan untuk menjadi bahan dalam pembahasan di kelompok pembinaan warga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa menjadi bangsa yang damai, yang sejahtera, yang menikmati dan merasakan kehidupan bersama yang rukun, tentram, dan nyaman, maka pembangunan bangsa itu bisa dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Dan masyarakat itulah yang membentuk suatu bangsa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan. Dan para ahli mengatakan bahwa keluarga adalah miniatur dari gereja. Semua fungsi gereja dapat dilaksanakan di dalam dan melalui keluarga itu sendiri. Jadi keluarga bisa menjadi representasi kehadiran gereja dalam kehidupan setiap anggota gereja dan setiap warga jemaat. Oleh karena itu patut kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kita nilai-nilai bagaimana bangunan relasi, komunikasi, tata laksana hubungan dalam keluarga itu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri, bagaimana orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau keluarga itu adalah miniatur dari gereja, maka di dalam keluarga kita masing-masing satu sama lain anggota keluarga saling menyatakan kasih. Ada 4 hal penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus bagaimana membangun kehidupan bersama dalam kehidupan gereja dan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Di mana di sana dikatakan hendaklah kamu saling rendah hati, hendaklah kamu lemah lembut, saling lemah lembut, hendaklah kamu sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada 4 hal penting yang menjadi kita mampu menjalankan roda kehidupan relasi keluarga itu menjadi baik. Di mana satu sama lain bisa melayani dengan benar, dengan baik dan mendatangkan sejahtera. Membangun kehidupan rumah tangga keluarga yang harmonis. Ada 4 hal penting di sini katakan yaitu sifat, sikap kehidupan dalam membangun rumah tangga, sifat, sikap, dan perbuatan masing-masing anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Setiap anggota keluarga dididik
dibimbing, didampingi oleh orang tua yang memberi teladan, yaitu supaya mereka masing-masing memiliki sikap rendah hati. Jikalau ada rendah hati dalam kehidupan keluarga, maka di dalam keluarga itu satu sama lain menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jikalau ada kerendahan hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, maka di dalam keluarga tidak ada saling merendahkan, meremehkan, mengolok-olok, maupun juga berkata-kata kasar satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga harus ada. Yang pertama tadi rendah hati, yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut. Kata lemah lembut ini mengandung pengertian bahwa setiap anggota keluarga ketika menghadapi anggota keluarga yang lainnya yang memiliki karakter sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, sebab secara psikologis tidak ada dua orang yang sama di muka bumi ini sekalipun dilahirkan dari rahim yang sama. Ini artinya di dalam keluarga suami, istri, orang tua, anak-anak memiliki kekhasan, kekhususan, keunikan. Kekhasan, keunikan, kekhususan inilah yang memungkinkan terjadi friksi di antara satu orang terhadap yang lainnya dalam keluarga itu. Antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara kakak adik, antara suami, istri dengan suaminya. Bisa terjadi friksi. Oleh karena itu dalam hal ini sikap lemah lembut yang perlu dimiliki. Sifat lemah lembut yang perlu dimiliki oleh setiap anggota keluarga, yaitu sikap yang tidak toleran terhadap perbuatan salah, tetapi sikap yang tegas. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak berkenan di hati, kita tidak bertindak represif, tetapi responsif. Tidak represif, tapi responsif. Tidak reaktif, tetapi responsif. Inilah yang dimiliki oleh keluarga. Artinya memang setiap perbuatan salah harus dihentikan, tetapi tidak dalam atau dengan kemarahan, tapi dengan penuh tanggung jawab menuntun satu dengan yang lainnya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam situasi dan suasana yang demikian diperlukan kesabaran masing-masing anggota keluarga. Nah, contoh kesabaran itu bisa diambil oleh setiap anak-anak dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak sabar, jangan harap anak-anak akan menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Oleh karena itu dalam hal ini orang tua menjadi teladan dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dan juga dalam kesabaran. Kemudian yang ketiga, ini adalah psikomotorik. Perbuatan bersama, perbuatan yang harus dijadikan prioritas dalam kehidupan keluarga oleh masing-masing anggota keluarga. Yaitu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ada sifat, ada sikap, ada perbuatan yang memang itu harus dimiliki setiap anggota keluarga. Bagaimana membangun keutuhan rumah tangga, bagaimana membangun keharmonisan rumah tangga, bagaimana melahirkan damai sejahtera di dalam keluarga, sehingga setiap anggota keluarga mengatakan, rumahku adalah istanaku. Masing-masing selalu bertekad bulat menghadirkan suasana surgawi dalam kehidupan keluarga kita. Dan jikalau hal itu betul-betul dapat dilaksanakan, maka keluarga kita menjadi keluarga bahagia, keluarga kita menjadi keluarga yang damai, keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, keluarga kita menjadi keluarga yang tentram. Rumah kita menjadi rumah damai bagi seisi anggota keluarga. Kemudian marilah kita kembali kepada Efesus pasal yang kelima, yang memberikan penekanan khusus bagaimana hubungan istri terhadap suami, bagaimana hubungan suami terhadap istri, bagaimana hubungan suami istri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mulai berpikir untuk mengevaluasi diri dan juga untuk introspeksi diri ketika kita menelah kebenaran firman Tuhan didasarkan pada Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Yang pertama, bagaimana istri membangun hubungan yang ideal dengan suaminya.
Dikatakan, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi di sini setiap istri tidak boleh protes dan jangan protes. Mungkin ada yang tidak protes, tapi kenyataannya dalam prakteknya justru tidak tunduk kepada suami, tetapi menundukkan suaminya. Wah, ini hal yang lumrah dan mungkin terjadi di antara keluarga-keluarga sidang jemaat di Rosipina. Oh, mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi di sini katakan, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan hei istri, tunduklah kepada suamimu, tetapi tunduklah kepada suamimu. Dan di sini katakan, seperti kepada Tuhan. Kalau perintah tunduk kepada suami itu seperti tunduknya seorang istri kepada Tuhan, maka tunduk kepada suami itu hukumnya mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Setiap istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk dalam hal apa, Pak Pendeta? Bagaimana kalau suami saya begini, begitu, dan sebagainya? Wah, pertanyaan ini justru saya tanya, menimbulkan pertanyaan pada saya. Bagaimana seorang istri yang sudah memilih seseorang menjadi suaminya mengatakan, bagaimana kalau suami saya begini, begitu? Itu namanya memperkirakan yang tidak baik terhadap suami yang sudah menjadi pilihan hati. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepada suami tanpa syarat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada suami tidak boleh ditawar-tawar. Implementasi dari tunduk kepada suami di sini dikatakan untuk ayat selanjutnya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kepala istri adalah suami, oleh karena itu tepatlah jikalau seorang istri tunduk kepada suaminya. Kepala istri adalah suaminya. Lalu orang-orang kemudian menegaskan, berarti dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kepala keluarga adalah suami. Namun sayang sekali kadang-kadang istri tidak mau menerima kenyataan ini, kebenaran ini. Lalu akhirnya tidak sedikit keluarga-keluarga itu menghadirkan ikatan suami takut istri. Ikatan suami takut istri, atau disingkat dengan isti. Ya pasti di sini tidak ada ya. Tidak ada anggota isti toh di antara anggota Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Sebab firman Tuhan dengan jelas, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Lalu mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya tunduk dalam hal apa? Kalau dalam hal suami begini-begini oke, kalau begitu-begitu bagaimana? Saya lagi bertanya, kalau sampai ada istri mengatakan demikian, saya justru mempertanyakan, apakah salah istri itu memilih suaminya? Apakah salah dulu waktu memilih seseorang menjadi suaminya? Jangan-jangan salah sampai menimbulkan pertanyaan seperti itu. Seseorang yang sudah menetapkan hati untuk memutuskan menerima seseorang jadi suaminya, pasti dia optimis, percaya penuh akan suaminya. Nah, kemudian dikatakan ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ternyata seorang istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Pendeta, kalau begitu tidak adil. Mosok istri harus demikian rendah dan beritanya di hadapan dan dalam hubungan dengan suami. Mari sekarang kita lihat. Di dalam ayat selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Didasarkan kebenaran firman Tuhan ini menegaskan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, yaitu rela menyerahkan nyawanya. Rela berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang suami harus mengasihi istrinya, bahkan rela mengorbankan dirinya demi dan bagi kebahagiaan istrinya. Saya bertanya kepada, hai istri, bagaimana kalau suamimu mengasihimu dan rela berkorban untuk kebahagiaanmu? Apakah engkau dengan rela juga
mengatur dirimu di bawah kewibawaan dan juga otoritas suamimu, yaitu tunduk dalam segala sesuatu. Saya kira seorang istri akan rela tunduk di bawah tatanan kehidupan rumah tangga oleh suami, jikalau suaminya mengasihi istri dan bahkan rela mengorbankan diri untuk kebahagiaan istrinya. Di sini tentu saja tidak ada seorang suami di antara anggota gereja yang mengorbankan istrinya demi kepuasan pribadinya, yang menyakiti istrinya demi kepuasan pribadinya. Tapi yang ada adalah seorang suami yang rela mengorbankan diri demi kebahagiaan istrinya. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Hei suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan rela menyerahkan nyawanya untuk mengkuduskan jemaatnya. Perbuatan suami terhadap istri, kasih suami terhadap istri diimplementasikan dalam tindakan-tindakan yang kemudian membuat istri itu menjadi pribadi yang punya integritas diri. Dikatakan di sini menjadi sosok pribadi yang kudus, tak bercacat, tak bercela, dan tak berkerut. Jadi cantik secara fisik dan cantiknya secara rohani bagi seorang istri, sebetulnya itu adalah oleh karena tangan dingin dari suaminya yang mewujudkan kasihnya kepada istrinya dengan bahkan rela mengorbankan dirinya untuk istrinya. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, suami rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan istrinya. Ini artinya dalam membangun kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, memang kedua-duanya sanggup dan rela mengorbankan dirinya seumur hidupnya untuk membahagiakan pasangannya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-33 dikatakan dengan demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini berlaku dalam kehidupan keluarga. Sekarang malah kita masing-masing menoleh kiri kanan terhadap istri atau suami kita. Apakah sungguh-sungguh aku seorang istri yang tunduk kepada suami? Apakah aku betul-betul seorang suami yang mengasihi istri dan mengorbankan diri untuk kepentingan dan kebahagiaan istri? Atau jangan-jangan ada di antara anggota gereja, yaitu seorang suami yang bahkan selalu mengorbankan istrinya untuk kepuasan pribadinya. Enyahkanlah hal itu dari kehidupan seorang suami terhadap istrinya. Justru seorang suami rela berkorban untuk kebahagiaan dan membahagiakan istrinya. Itulah yang harus dilakukan. Jadi dalam kehidupan keluarga, baik suami maupun istri, masing-masing rela mengorbankan diri untuk membahagiakan demi dan bagi kebahagiaan pasangannya. Bagaimana dengan anak-anak dan orang tua? Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 sampai dengan yang keempat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu bagaimana relasi antara orang tua dan anak? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak diajari untuk menghormati dan mentaati orang tua. Dikatakan demikianlah di dalam Tuhan. Jadi setiap anak yang hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan, pasti akan menghormati orang tua. Bahkan mentaati orang tua. Mentaati orang tua. Memang anak-anak mentaati orang tua sampai ia melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua dan membangun kehidupan rumah tangganya. Tetapi anak menghormati orang tua harus dilaksanakan sepanjang umur hidupnya. Anak menghormati orang tua itu sepanjang umur hidupnya. Lalu apakah yang dianugerahkan oleh Tuhan atau disediakan oleh Tuhan? Atau berkat-berkat Tuhan terhadap anak-anak yang betul-betul menghormati ayah dan ibunya sepanjang umur hidupnya. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.
Ada dua hal yang penting di sini. Kebahagiaan hidup disediakan bagi setiap anak-anak yang selalu menghormati orang tua dalam keadaan apapun. Ketika orang tua itu benar, ketika orang tua itu berbuat salah, ketika orang tua itu menjengkelkan, ketika orang tua itu menyenangkan. Anak selalu menghormati orang tua, menempatkan orang tua pada posisinya. Dan tidak pernah anak menjelekkan atau merendahkan orang tuanya sekalipun gap pendidikannya itu sangat lebar. Tetapi bagaimanapun seorang anak harus menghormati orang tuanya. Anak-anak yang menghormati orang tuanya diberkati kebahagiaan. Orang tua yang menghormati anak-anaknya di sini diberkati dengan umur yang panjang. Ini sungguh-sungguh berkat yang luar biasa. Hei anak-anak, inginkah engkau diberkati anugerahi panjang umur dan juga kebahagiaan? Hormatilah orang tuamu apapun dan bagaimanapun keadaan orang tuamu. Sekalipun ada gap yang sangat luar biasa tentang pendidikan dan status dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan dan karir. Tetapi setinggi apapun kedudukan posisi anak, bagaimanapun anak harus tetap dan harus selalu menghormati orang tuanya. Kemudian bagaimana orang tua terhadap anak? Dikatakan di sini, hei orang tua jangan sekali-sekali menyakiti hati anakmu. Memang mereka anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Dimungkinkan mereka melakukan kesalahan. Dimungkinkan mereka bertindak tidak taat. Dimungkinkan mereka jatuh. Tetapi di sini bagaimanapun anak tidak boleh disakiti hatinya. Kalau kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, berbuat sesuatu yang tidak benar, kewajiban orang tua adalah menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Kalau pada saat kita menegur dan marah, jangan sampai melukai hatinya. Tujuan daripada orang tua mendidik dan mendisiplin anak adalah untuk mengembalikan anak itu ke jalan yang benar tanpa melukai dan menyakiti hati anak-anak. Saya beri contoh ya, umpama begini, ada di antara raport itu nilai di bawah standar. Lalu orang tua tidak bilang begini, untuk apa papa mama memberimu banyak uang dan membiayai sekolahmu? Kalau demikian saja nilainya, goblok. Nah, itu kata-kata yang melukai dan menyakiti hatinya. Sesungguhnya kita bisa bilang begini, anakku, untuk menjadikan kamu itu naik kelas, nilai yang paling rendah itu berapa? Sekian papa, sekian mama. Oke, ini loh pelajaran ini bisa dapat nilai di atas rata-rata, di atas standar minimal. Pasti kamu juga bisa untuk meningkatkan nilai ini menjadi nilai yang lebih baik lagi. Dan kelak kamu akan naik kelas. Usahamu, upayamu, papa mama percaya. Kamu pasti mampu memperbaikinya. Ayo mulai diatur ya. Bagaimana jadwal kehidupanmu dari hari ke hari. Kita bisa mendidik, membimbing anak kita tanpa melukai hatinya. Sekalipun mungkin anak itu sedang menjengkelkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah hal itu selalu kita perhatikan supaya tidak ada seorang pun di antara orang tua yang melukai dan menyakiti hati anak. Nah, bagaimana supaya setiap orang tua selalu mampu dapat melakukan tanggung jawabnya dengan benar kepada anak-anaknya. Di sini dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sumber atau buku pinter dari orang tua untuk melaksanakan tugas mendampingi, mendidik, membimbing anak adalah kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tentu hal ini mendorong kita sebagai orang tua akan selalu belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tiada henti-hentinya belajar firman Tuhan. Orang tua selalu ada waktu setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Karena di dalam dan melalui firman Tuhanlah orang tua mempunyai hikmat bijaksana bagaimana menerapkan pendidikan dan disiplin kepada anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita merasa keberatan menanggapi kebenaran firman Tuhan yang sepertinya strength sekali terhadap kita anak-anak, terhadap kita orang tua, terhadap suami, terhadap istri. Tapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang itulah bagian yang harus kita ambil dan kita lakukan jikalau kita ingin kita hidup dalam keluarga yang bahagia sebagaimana rancangan Allah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hei orang tua, didiklah anakmu menurut ajaran Tuhan.
Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya untuk mengkuduskan jemaatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena anugerah-Mu, Engkau telah menyatakan kepada kami bagaimana kami mengambil peran dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kami sebagai seorang suami bertindak sebagaimana kebenaran firman-Mu. Kami sebagai orang tua bertindak sebagaimana firman-Mu. Kami sebagai anak-anak bertindak sebagaimana firman-Mu. Dan juga istri bertindak sebagaimana firman-Mu. Sehingga sisi rumah tangga kami diatur, dikelola, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami seisi rumah berjalan sesuai dengan kehendak dan karya-Mu di dalam keluarga kami. Dengan demikian kami meyakini disitulah letak kebahagiaan, keutuhan, keharmonisan, dan masa depan keluarga kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami umat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Rosipina boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan, dan juga waktu untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kami untuk kami terus bisa melayani bahkan orang-orang terdekat di dalam keluarga kami. Kau sendiri yang sudah menempatkan kami di keluarga yang ada saat ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami di tengah keluarga kami. Kami percaya ada karya Tuhan yang besar, sehingga kuasa Tuhan boleh semakin dinyatakan melalui kehidupan kami bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan menyertainya dimanapun dia melayani Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga dan kesibukan pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk keberadaan bangsa ini, di mana bangsa ini boleh diberikan kemampuan untuk bisa menanggulangi situasi pandemi. Kami berdoa biar terus program vaksinasi boleh semakin maksimal dan boleh mencapai kekebalan yang umum Tuhan bagi bangsa ini, sehingga kami kembali kepada situasi yang semula. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau yang sendiri yang menolong para aparat keamanan dan juga rekan-rekan yang terlibat di dalam program vaksinasi ini dengan semua target yang sudah dicanangkan. Kami percaya semua bisa tercapai sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mengucap syukur untuk keberadaan jemaat-Mu di Rosipina ini dengan seluruh hal yang dipercayakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, dalam situasi apapun yang mereka saat ini hadapi, permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun bagi anak-anak-Mu ini. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka terus senantiasa memandang kepada Engkau saja, karena daripada-Mu lah kekuatan kami. Kami berdoa Engkau yang sendiri memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi permasalahan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kasih kami, seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini, di gereja ini, kasih kami semakin dalam kepada-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami terus menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mau bergantung kepada-Mu saja. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi bagian kami, kiranya juga Tuhan semakin memberkati dan menolong kami. Kami berdoa biar setiap kapasitas, kemampuan, skill kami Tuhan yang kami berikan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan terlebih lagi boleh memberkati umat-Mu Tuhan melalui tayangan ibadah, melalui ibadah online di tempat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya, dan Tuhan terus menyatukan kami, hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan di tempat ini, untuk kami terus bergandengan tangan melayani Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Makasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami ucap syukur oleh karena Engkau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, sehingga kami telah memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, memberikan apa yang terbaik bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Engkau, untuk kembali ke rumah masing-masing, melanjutkan perjuangan hidup mereka dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kiranya di mana dan kemanapun mereka selalu menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka selalu berkemenangan oleh karena kuat kuasa penyertaan-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah mereka masing-masing menerima berkat daripada Engkau. Berkat damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memelihara hati hidup, pikiran mereka sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus